Semakin dewasa, selain hidup terasa semakin sepi, kita juga semakin lihai dalam menutupi luka dan tawa. Pura-pura bahagia dengan terlihat baik-baik aja, dan yang paling penting kita semakin akrab dengan kenyataan bahwa hidup akan terus berlanjut. Gak peduli sudah sehancur, seberantakan, dan sebabak belur apa hidup kita selama ini. Ya, dunia akan terus berputar meskipun dunia kita sedang gak baik-baik aja. Tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Jangan bosan untuk tetap bangkit, dan selamat nonton dan selamat beristirahat. Suatu hari di Las Vegas, tepatnya di kasino Shangri-La, setiap kali ada pemain yang akan memenangkan taruhan judinya, seorang cowok yang bernama Bernie pasti akan selalu dipanggil untuk menggagalkan taruhan itu hanya dengan menyentuh sebuah meja roulette, menyenggol pemain judinya, ataupun sekedar permisi numpang lewat di sekitar permainan judi yang sedang berlangsung. Nasib malang yang selama ini menghantui Bernie nyatanya malah sukses membawa keberuntungan bagi sahabatnya yang bernama Shelly dalam membantunya menjalankan bisnis kasino Shangri-La ini. Karena sampai saat ini gak ada satupun pemain yang pernah berhasil mendapatkan jackpot paling besar di kasinonya. Iya, Bernie bisa menularkan kesialannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan sejujurnya itu membuat Bernie sangat tersiksa karena ia harus menjaga jarak yang aman dengan orang-orang yang ia sayangi. Mau gak mau, Bernie kini harus hidup dalam kesepian. Padahal ia pun juga ingin memiliki sandaran hati yang bisa menemaninya setiap saat. Muak dengan kehidupannya, Bernie pun akhirnya memberanikan diri untuk berbicara secara empat mata dengan Shelly bahwa ia akan meninggalkan Las Vegas secepat mungkin. Gak ingin jimat keberuntungannya pergi, Shelly pun terus membujuk Bernie agar memikirkan kembali keputusannya. Sayangnya keputusan Bernie udah bulat hingga gak bisa ditawar-menawar lagi. Di sela-sela waktu istirahat kerja, Bernie seketika terpana dengan kecantikan seorang pegawai baru yang bertugas sebagai pelayan. Namanya adalah Natalie. Ketika Bernie mencoba menyapanya, terlihat Natalie sama sekali gak menggubrisnya. Seakan-akan Bernie seperti makhluk yang gak kasat mata. Meski rasanya menyakitkan, nyatanya Bernie tetap memperlakukan Natalie sebaik mungkin. Mulai dari mengarahkan pekerjaan Natalie dengan sejelas mungkin sampai menolong Natalie saat tuh cewek diperlakukan buruk oleh seorang pemain judi yang songong banget. Bernie kemudian memberinya pelajaran dengan membuatnya kalah taruhan judi. Di sisi lain terlihat Shelly yang merupakan manajer dari kasino Shangri-La sedang kedatangan bosnya yang bernama Nicky. Yang mana Nicky ini baru aja menyewa seorang penasihat bernama Larry untuk membantu Shelly menjalankan kasinonya agar lebih sukses lagi. Menurut pandangannya, cara Shelly dalam meraup keuntungan dinilai sangat ketinggalan zaman. Sudah saatnya mereka berinovasi dengan cara yang lebih modern, tapi Shelly sama sekali gak sependapat dengan Larry. Shelly pikir caranya udah sangat efektif dan gak perlu lagi ada perubahan. Malamnya Shelly pun ngajakin Nicky dan Larry untuk nonton konser salah seorang investor mereka yang sebenarnya sangat menjekelkan. Namanya adalah Buddy. Gara-gara Buddy, kasino Shangri-La seringkali kedatangan pelanggan dari kelas bawah yang selalu membuatnya naik darah karena sering bikin onar. Gak hanya itu, Buddy ini juga seorang pecandu narkoboy. Seusai konsernya berakhir, Buddy merasakan kegelisahan yang luar biasa hebatnya. Ia merasa penampilannya tadi sangatlah buruk. Meski itu ada benarnya, tapi Shelly berusaha keras untuk menenangkannya. Dengan mulut manisnya, Shelly bilang penampilan Buddy tadi keren banget. Pasti banyak cewek yang makin tergila-gila pada Buddy, tapi semua usaha Shelly itu sia-sia. Dan untuk meredakan kegelisahannya, Buddy pun akhirnya kembali memakai narkoboynya. Gak lama kemudian, Buddy pun meracau gak jelas dan berujung teler gak berdaya.
Setelah itu Shelly mendapati Larry dengan seenak jidatnya membawa orang baru yang katanya siap menggantikan posisi Bernie. Sontak Shelly marah besar. Bisa-bisanya Larry memutuskan sesuatu hal tanpa seizin lebih dulu. Detik itu juga Shelly pun langsung mengusir orang baru bawaan Larry. Bagaimanapun juga Bernie dengan kekuatan supernya gak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Sementara di tempat lain, terlihat Natalie yang sedang ngajakin Bernie untuk dinner bareng sebagai ucapan terima kasihnya karena tadi Bernie telah berani menolongnya. Di restoran, Bernie cerita tentang kemalangan hidupnya selama ini. Meski ia menyukai Natalie, tapi ia gak ingin kemalangan itu menular kepada hidupnya Natalie. Namun di luar dugaannya, Natalie malah kagum. Baginya Bernie itu hebat banget karena ia sudah berkali-kali membuat pemenang judi menjadi seorang pecundang. Mungkin Bernie berpikir kalau ia adalah seorang pembawa sial, padahal kesialan itu bisa membawa keuntungan bagi orang lain. Natalie harap mulai saat ini Bernie belajar untuk berhenti mengutuk kemalangan yang ada pada dirinya. Lagian Natalie gak takut bila harus deket-deket dengan Bernie, mengingat Bernie setulus dan sebaik itu pada dirinya. Besok paginya Natalie kembali ngajakin Bernie janjian buat sarapan bareng. Di tengah sarapan Bernie pun memberitahu Natalie bahwa ia sebenarnya memiliki hutang lebih dari $100.000 di kasino Shangri-La. Tapi Shelly menganggapnya lunas jika ia mau mematahkan kaki kanannya. Tentu saja cerita itu membuat Natalie syok berat. Bersamaan dengan itu terdengarlah jeritan dari seorang wanita hamil yang jatuh tersungkur akibat kakinya tersandung. Begitu Bernie menolongnya, ia seketika kaget bahwa suami dari wanita hamil itu adalah Mikey, yaitu anak kandungnya. Itu artinya wanita hamil yang bernama Charlene itu sedang mengandung cucunya. Merasa bersalah lantaran dulu pernah meninggalkan anaknya Mikey dan juga ibunya, Bernie pun menawarkan agar Mikey tinggal bersamanya aja. Namun Mikey dengan senang hati menolaknya. Siangnya saat Bernie kerja, ia menyempatkan mencuri-curi waktu untuk memasang taruhan judi. Sialnya, ia kalah bertubi-tubi. Yes. Yeah, welcome to Mel's house. Sadar kalau Shelly memperhatikannya, Bernie pun buru-buru menyudahi pertaruhan judinya. Ketika Shelly ingin mengajak Bernie ngobrol, tiba-tiba Larry muncul di hadapannya. Melihat penampilan Bernie gak banget, Larry pun merasa sudah waktunya Shelly mengikhlaskan Bernie pergi dari kasino itu. Lebih baik Shelly sekarang mengikuti caranya yang lebih modern dengan memutar musik yang bisa menghipnotis pelanggannya supaya kalah. Tanpa pikir panjang, Shelly pun langsung menolaknya mentah-mentah. Gak berselang lama, Shelly diminta untuk bergegas ke kamar Buddy. Dan sesuai dugaannya, ternyata Buddy udah meninggoy akibat overdosis. Dengan cepat, Shelly meminta Larry segera menghubungi keluarga Buddy. Ia gak ingin kabar buruk ini mencoreng nama baik kasino. Sementara itu, Bernie dan Natalie sepulang kerja kembali bertemu menghabiskan waktu berduaan di sebuah time zone. Di sana, Natalie mendadak teringat dengan anaknya yang kini sudah diadopsi oleh orang lain. Saat gak sengaja melihat seorang bocil di depan matanya, Natalie pun lantas jujur ke Bernie bahwa dulu di usianya saat masih 17 tahun, ia pernah melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan Natalie hanya mampu merawat bayi itu sampai usianya 1 tahun. Lalu setelahnya Natalie membiarkan bayinya diadopsi oleh orang lain. Mengingat saat itu kondisi ekonomi kian hari terasa kian sulit. Ditambah lagi pasangannya waktu itu lari dari tanggung jawabnya. Kini setelah 10 tahun lamanya berlalu, Natalie hanya bisa menyimpan kerinduan kepada anaknya itu. Gak ingin melihat Natalie bersedih, Bernie lalu mengajak Natalie halan-halan. Dan seiring berjalannya waktu, Bernie dan Natalie pun terlihat semakin akrab. Mereka pun lalu menjalin hubungan lebih dari sekedar partner kerja. Beberapa hari kemudian saat Natalie masuk ke rumah Bernie, ia kaget mendapati Mikey dan Charlene ada di sana. Melihat kedatangan Natalie, Mikey langsung sadar bahwa Natalie dan ayahnya memiliki hubungan yang spesial. Tapi Mikey tetap aja gak suka mengetahui kenyataan itu. Ia kemudian ngata-ngatain Natalie sebagai wanita bayaran. Awalnya Natalie ingin mengomeli Mikey yang mulutnya kayak gak pernah disekolahin itu. Tapi Bernie keburu datang.
Mau gak mau Natalie pun pamit ke belakang, sedangkan Mikey tanpa basa-basi sedikit pun minta uang pada Bernie untuk memenuhi biaya persalinan Charlene. Bernie pun lantas memberikan Mikey uang $3.000. Sementara yang terjadi di kasino, Larry kali ini ngajakin Nicky untuk meyakini Shelly kalau mereka harus merombak besar-besaran kasino Shangri-La. Rencananya kasino Shangri-La akan dibangun 3 lantai. Selain itu akan tersedia bioskop, tempat hiburan, butik, restoran, dan juga roller coaster. Bukannya setuju dengan rencana itu, Shelly pun malah marah-marah. Sampai kapanpun kasino Shangri-La akan terus seperti ini, yang sama sekali nggak bisa tersentuh dari dunia luar, yang nggak ada keserakahan dan omong kosong. Melihat betapa kerasnya kepala Shelly, Nicky pun hanya bisa memperingati Shelly bahwa dunia akan berubah. Kalau Shelly nggak terus-terusan ngotot, nggak ingin mengikuti perubahan yang ada, bisa-bisa bisnis kasinonya akan gulung tikar. Capek memperingati Shelly yang bebal, Nicky pun mencoba ikut main taruhan judi yang tanpa disangka-sangka harus berhadapan dengan rakyat jelata yang attitude-nya nol besar. Tadinya Nicky masih bisa menahan sabarnya saat tuh rakyat jelata ngejekin dan menghina dirinya. Tapi saat tuh orang menertawakannya dengan keras, Nicky pun gak tahan lagi untuk nampolin wajah rakyat jelata itu dengan ganasnya. Bernie pun yang melihatnya segera berusaha melerai mereka berdua. Dan atas kejadian barusan, Bernie pun semakin mantap untuk berhenti dari kerjaannya dan pindah keluar kota. Bernie kira Natalie akan bersedia mengikuti kemanapun dirinya pergi. Tapi nyatanya Natalie benar-benar merasa berat hati apabila harus berhenti dari kerjaannya sekarang. Meski kecewa mendengarnya, tapi apa boleh buat, Bernie gak bisa memaksakan kehendaknya pada orang lain. Keesokan harinya, Bernie shock berat saat melihat Mikey sedang main judi di kasino tempatnya kerja. Anehnya, Mikey terus memenangkan pertaruhan judi itu, padahal jelas-jelas Mikey ada di dekat sana. Shelly yang mengetahuinya merasa ada yang janggal. Melalui kekuatan mata batinnya, Shelly melihat bahwa Mikey telah berbuat curang dengan menyimpan 2 mata dadu di ujung lengan bajunya. Come on. We got a shooter. Karena Shelly ini anti dengan yang namanya kecurangan, ia pun lalu membawa Mikey dan Charlene ke sebuah tempat sepi. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Shelly bersiap-siap akan mematahkan kaki Mikey. Namun Bernie menghalanginya dengan memberitahu Shelly kalau Mikey ini adalah anak kandungnya. Sayangnya Shelly malah bodoh amat. Lalu Charlene berteriak kesakitan karena merasa dirinya sebentar lagi akan lahiran. Kesal melihatnya, Shelly pun langsung menendang perut Charlene. Ia kemudian mengambil bantal yang mengganjal di perutnya Charlene. Mikey sengaja menyuruh Charlene agar ia bisa mengambil uangnya Bernie. Bernie yang terlanjur kecewa dengan apa yang dilakukan anaknya itu, akhirnya hanya bisa meninggalkan Mikey dipukuli oleh Shelly sampai kakinya patah. Di rumah, tangis Bernie yang sedari tadi ia tahan-tahan akhirnya pecah juga. Di satu sisi, Bernie gak nyangka Mikey bisa setega itu membohonginya. Namun di sisi lain, Bernie terus menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa dirinya lah yang menjadi penyebab atas tindakan buruk yang Mikey lakukan tadi. Seandainya aja Bernie gak meninggalkan Mikey, Mikey pasti gak akan pernah jadi anak nakal seperti ini. Natalie yang mendengarkan itu hanya bisa meyakinkan dan menenangkan Bernie bahwa semua ini bukanlah kesalahannya. Nakal atau enggaknya Mikey sudah menjadi pilihannya sendiri. Keesokan paginya, Natalie menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta dengan Bernie. Ia kemudian pun menyatakan perasaannya itu kepada Bernie. Dan mulai sekarang Natalie akan setia berada di sisi Bernie dimanapun ia berada. Ia nggak peduli bila kemalangan Bernie menular kepada hidupnya. Dan seketika hati Bernie pun berbunga-bunga. Dan hari itu untuk pertama kalinya Bernie berangkat kerja dengan senyum yang terus merekah cerah, secerah sinar matahari. Alah. Shelly yang bisa melihatnya dari rekaman CCTV-nya itu malah merasa gelisah.
Dan benar aja para pemain judi di tempat kasinonya berbondong-bondong mendapatkan banyak jackpot. Hal itu lantas membuat Bernie bingung sendiri. Setelah cukup lama berpikir, Bernie jadi tahu kalau orang-orang di sekelilingnya mendadak dilimpahkan semua keberuntungan gara-gara ia hari itu happy bukan main. Lantaran cintanya dengan Natalie saling bertepuk alias diterima. Bernie kemudian menceritakan kisah cintanya itu kepada Sally. Namun bukannya ikut happy, Sally malah memarahi Bernie. Kalau terus-terusan begini bisa-bisa kasinonya bangkrut hanya dalam semalam. Dengan cepat Sally pun memanggil Natalie ke ruangannya. Di situ Sally meminta Natalie sadar bahwa ia membayar Natalie mahal hanya agar Bernie mengurungkan niatnya pindah dari kota ini. Bukan beneran jatuh cinta dengan Bernie. Pokoknya Sally gak mau tahu Natalie harus meninggalkan Bernie secepatnya. Sally bersumpah baik Natalie ataupun Bernie pasti akan menanggung akibatnya. Dan sewaktu Bernie pulang, ia menemukan sepucuk surat perpisahan dari Natalie. Dalam surat itu Natalie berpesan supaya Bernie melupakannya aja. Maaf karena ia gak bisa menepati janjinya untuk selalu bersama-sama. Kini Bernie kalau berat. Hal itu kemudian berimbas ke semua pemain judi yang berulang kali harus menelan kekalahan demi kekalahan. Sementara itu Sally diam-diam merasa begitu bahagia di atas penderitaan Bernie. Ketika Bernie curhat kepada Sally tentang betapa galau dirinya sekarang, di situ Sally berlagak pura-pura ikut sedih. Ia lalu menjelek-jelekan Natalie dengan memfitnah kalau Natalie itu adalah seorang wanita bayaran. Bahkan Natalie dan dirinya pernah tidur bersama hanya karena Sally iming-imingkan bayaran yang mahal. Mendengar itu Bernie pun hanya bisa terdiam syok. Pulang-pulang Bernie meratapi nasibnya yang malang. Di tengah kesedihannya itu, ia tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran Natalie. Dengan cepat, Bernie pun memeluk erat Natalie. Sekalipun yang Sally katakan benar, Bernie kali ini memilih untuk gak percaya sama Sally. Baginya, cinta Natalie padanya sangatlah tulus. Besoknya semua yang bermain judi di kasino Shangri-La lagi-lagi ketiban keberuntungan berkat Bernie yang kembali menjalani harinya dengan happy. Gak tinggal diam, Sally pun melabrak Natalie di rumah Bernie. Sambil menahan kesal, Sally mengemasi barang-barang Natalie agar lekas angkat kaki dari rumah Bernie. Namun karena Natalie terus ngotot gak mau pergi dari sana, dengan sangat terpaksa Sally langsung melempar Natalie ke cermin. Akibatnya wajah Natalie sekarang terluka cukup parah. Ketika Bernie pulang, Natalie sebisa mungkin menutupi rapat-rapat lukanya. Namun sepandai-pandainya ia menyembunyikan semuanya, Bernie pada akhirnya tetap akan mengetahuinya. Mau gak mau, Natalie mengakui segalanya, termasuk tentang dirinya yang dibayar oleh Sally untuk mendekati Bernie. Anehnya, Bernie gak marah. Yang ada, ia malah buru-buru membawa Natalie ke rumah sakit. Dan sesaat setelah Natalie diobati, Bernie langsung mendekap dan menenangkan wanitanya itu bahwa semuanya akan baik-baik aja. Dan meski begitu, Natalie tetap merasa insecure melihat wajahnya dari kaca spion mobil Bernie. Bernie yang menyadari itu segera meminta Natalie untuk menatap matanya. Mulai sekarang, Natalie hanya boleh bercermin dari matanya Bernie. Gak peduli satu dunia mau bilang apa, baginya Natalie akan selalu terlihat cantik di matanya Bernie. Beberapa hari kemudian Bernie menghentikan mobilnya di depan kasino Shangri-La. Natalie lalu menyerahkan uang $3.000 kepada Bernie, yang mana itulah bayaran yang Natalie terima saat Sally menyuruhnya untuk mendekati Bernie. Natalie ingin Bernie mengembalikan uang itu pada Sally. Begitu bertemu dengan Sally, Bernie dengan barbarnya memukuli Sally. Sayangnya pukulannya harus terhenti karena anak buah Sally keburu melerainya. Bernie pikir mereka berdua adalah sahabat sejati, tetapi kenapa Sally sampai hati menusuknya dari belakang? Kini Bernie mengerti kenapa Sally mematahkan kaki kanannya. Itu karena Sally gak ingin Bernie, si jimat keberuntungannya itu, pergi meninggalkan Sally.
Mungkin selama ini Bernie bodoh, tapi sekarang udah nggak lagi. Detik itu juga Bernie akan meninggalkan Las Vegas bersama Natalie. Namun sebelum Bernie benar-benar meninggalkan Las Vegas, ia berniat mengadu peruntungannya di meja judi dengan mempertaruhkan semua uang yang Natalie berikan tadi. Dan tanpa disangka-sangka lemparan dadunya terlempar tepat sasaran, dan begitu pun selanjutnya. Dan itu berkat kekuatannya selama ini. Kali ini Shelly hanya memantau dari kejauhan, dan pas lagi serius-seriusnya mantau permainan judi Bernie, Larry tiba-tiba mengusiknya dengan segala ocehan yang sangat berisik, yang kemudian membuat kemarahan Shelly memuncak. Hingga akhirnya ia gak segan-segan mematahkan tangan Larry dengan tangan kosong. Setelah itu Shelly kembali memantau Bernie yang kini menjadi tontonan banyak orang karena permainan judinya masih terus berlanjut. Di detik-detik terakhir permainan judinya akan selesai, Bernie dengan beraninya mempertaruhkan semua chip yang sedari tadi ia dapatkan. Dan dalam sekali lemparan, Bernie sukses mencapai max win atau nilai maksimum yang dapat dimenangkan dalam permainan judi itu. Bernie kemudian menyampaikan kabar bahagia itu kepada Natalie. Dari kemenangan judinya, Bernie berhasil mendapatkan uang sebesar $150.000 atau sekitar 2 miliar rupiah. Setelah itu, Bernie pun bergegas menancap gas mobilnya. Sementara itu, Shelly kini stres berat karena kasinonya mengalami kerugian yang sangat-sangat besar dan otomatis membuat kasinonya hampir bangkrut. Dan sewaktu Shelly akan pulang, Nicky menghabisi waktu Shelly saat itu juga dengan menembakkan sebuah tembakan yang tepat mengenai kepala Shelly. Lalu kasino Shangri-La langsung diambil alih oleh Larry. Semua rencana yang pernah Larry rancang untuk menginovasi kasino menjadi lebih modern segera bisa terwujud. Sementara yang terjadi dengan Bernie dan Natalie, mereka malah ditangkap polisi. Dan atas perintahnya Nicky, polisi itu ditugaskan untuk menembak dua sejoli yang dimabuk asmara itu. Tapi pas tuh polisi akan mengeluarkan tembakannya, tiba-tiba sebuah mobil melintas dan menabrak polisi tersebut sampai COD dengan malaikat. Anehnya si penabrak saat itu sedang mabuk. Gak mau ambil pusing, Bernie dan Natalie pun segera melanjutkan kembali perjalanan mereka. Kini mereka udah gak sabar untuk memulai kehidupan yang baru dengan kekayaan yang berlimpah ini. Yang mana mereka rebahan setahun penuh pun uangnya gak bakalan ada habisnya. Apalagi kekuatan kesialan Bernie sekarang jadi keberuntungan seutuhnya. Hey, I wish you could see yourself just sitting